Panembahan Suropati ini ditemui oleh Kanjeng Ratu Kidul. Di dalam cerita ini itu digambarkan bahwa Panembahan Suropati ini bertapa atau merenung atau hening, ya, menyendiri di pantai selatan. Nah, demikian deburan ombak mereka rasakan. Pada saat deburan berhenti, muncullah sosok Ratu Kidul. Nah, kembali kepada yang pernah saya terangkan bahwa dimaksud dengan deburan ombak dengan laut ini, Assalamualaikum untuk teman-teman semuanya. Sore kali ini alhamdulillah saya bisa silaturahmi kembali ke rumahnya Mbah Gatot. Ada satu tema yang barangkali menjadi debatable Mbah Gatot dalam berspiritual, khususnya orang Jawa tidak bisa lepas dari yang namanya Ratu Pantai Selatan, ya kan, atau Nyi Ratu Kidul begitu. Kemudian di sana juga ada Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, biasanya Mbah Gatot ini mampu menyajikan sebuah persepsi yang sangat unik, sangat mendalam, bahkan sangat rasional. Tentu barangkali teman-teman ingin mendengar kira-kira apa pandangan Mbah Gatot hasil dari sebuah pemikiran yang sangat orisinil ini, kira-kira seperti apa melihat fenomena itu. Makasih Mbah Gatot. Terima kasih. Pertanyaannya tentang Kanjeng Ratu Kidul, ya. Kanjeng Ratu Kidul. Jadi di sini saya harus memisahkan, ya. Kalau sudah bicara tentang Kanjeng Ratu Kidul, saya pisahkan antara pengalaman dari Sutowijoyo, Panembahan Suropati ini, dengan tentang Ratu Kidul, ya, dengan orang lain, pengalaman orang lain. Ini saya pisahkan. Jadi kami hanya ingin memahami apa yang dilakukan dan apa yang dialami oleh Panembahan Suropati, pendiri Mataram, putra dari Ki Ageng Pemanahan ini, tentang Kanjeng Ratu Kidul. Nah, kalau kita pelajari bagaimana berdirinya Mataram, Kesultanan Mataram, dari Demak, Pajang ke Mataram. Di sini kita pernah mendengar bahwa selain upaya Sutowijoyo dalam babat Alas Mentawai untuk mendirikan Kesultanan Mataram sebagai ibu kota, juga diterangkan dalam babat itu Sutowijoyo itu pernah hidup semacam bertapa atau mengasihkan diri di suatu tempat. Akhirnya dalam cerita pertapaan atau penyendirian, perenungan, keheningan dari Panembahan Suropati ini semasa masih relatif muda, itu diceritakan bahwa beliau ketemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Nah, makanya cerita ini itu harus kita pahami. Kan dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat ini sering mendengar banyak orang yang pernah ditemui Ratu Kidul, ketemu dengan Kanjeng Ratu Kidul, bahkan menemui, bukan sekedar ditemui, malah bahkan menemui. Nah, berusaha untuk menemui. Ya, berusaha untuk menemui. Nah, di sini saya bedakan. Saya tidak akan mengupas tentang personil atau oknum-oknum atau orang-orang atau kawan-kawan, sahabat-sahabat yang pernah ketemu Nyai Roro Kidul, pernah ditemui Nyai Roro Kidul.
pernah dialog, pernah ke istananya, dan sebagainya. Nah, karena ini harus saya hanya fokus kepada Sutowijoyo Panembahan Senopati, di mana beliau sebagai pendiri Kesultanan Mataram dan sukses. Ini menggambarkan bahwa menjelang beliau itu bermukim di Alas Mentawai yang sudah direnovasi, dibabat menjadi ibu kota Mataram, itu Sunan Sutowijoyo ini di dalam laku spiritual sampai pada puncaknya, jadi laku spiritualnya sampai pada puncaknya, sehingga seolah dapat wahyu untuk mendirikan kesultanan. Nah, gambaran mencapai puncaknya ini dengan figur yang waktu itu belum ada, yakni Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul ini pada zaman Majapahit tidak pernah ada cerita. Zaman Majapahit, zaman Singosari, zaman Kediri, zaman Kahuripan, zaman Medang, tidak ada cerita tentang. Jadi awal yang memunculkan sosok Ratu Kidul ini Sutowijoyo Panembahan Senopati. Nah, tapi kalau kita renungkan, kita pelajari, kita cermati, ternyata itu istilah yang dipakai oleh Sutowijoyo untuk sampai di mana beliau itu di dalam laku spiritualnya, sehingga mendapatkan satu izin dari Yang Maha Kuasa untuk memberikan kesultanan. Ini kalau seperti itu, ini persis lagi kembali kepada cerita wayang Dewa Ruci. Juga cerita Kalijogo Nabi Khidir. Sebenarnya Sunan Kalijogo ini sama dengan Panembahan Senopati ini ditemui oleh Kanjeng Ratu Kidul. Di dalam cerita ini itu digambarkan bahwa Panembahan Senopati ini bertapa atau merenung atau hening, ya, menyendiri di pantai selatan. Nah, demikian deburan ombak mereka rasakan. Pada saat deburan berhenti, muncullah sosok Ratu Kidul. Nah, kembali kepada yang pernah saya terangkan bahwa dimaksud dengan deburan ombak dengan laut ini dirinya sendiri. Dia hening, sangat hening sekali. Nah, dia menemukan satu keadaan di mana mereka sampai pada puncak pencerahan spiritualnya. Digambarkan ketemu dengan sosok seorang putri yang sangat cantik dari pantai selatan. Sama halnya dengan waktu Sunan Kalijogo ditemui Nabi Khidir, sama dengan itu dalam dirinya, bukan sosok. Nah, di sini saya minta maaf dan tidak akan menyalahkan. Saya menghormati betul kepada orang yang pernah menemui. Iya, ya. Baru mau tanyakan itu. Iya, saya tidak menyalahkan. Kemungkinan, ya, begitu ditemui. Dan saya juga hormat kepada imajinasi, karena imajinasinya dimunculkanlah sosok Ratu Kidul. Karena imajinasi ini tidak gampang, daya cipta, bahkan bisa berdialog, bisa bercerita tolong. Ini saya hormat, tidak menyalahkan. Tapi saya pisahkan di sini dengan pengalaman Panembahan Senopati. Bahkan beliau mengatakan bahwa semua penggantinya itu kawin dengan Ratu Kidul sampai sekarang, kan gitu ya. Sehingga diyakini oleh masyarakat Jawa ini, pengganti Sutowijoyo sampai sekarang pun itu mengawin. Apa maksudnya ini? Jelas ini satu kecintaan kepada zat Tuhan melebihi yang lain. Itu artinya istri. Jadi untuk menjadi pengganti Sutowijoyo harus punya satu tekad lebih menyintai kepada Tuhan daripada kepada yang lain. Bukan berarti istrinya wah permaisurinya atau gitu, yang lain tuh permaisuri, bukan begitu.
bukan. Nah ini pertanda bahwa masa etis ya dikawin oleh bapaknya, bapaknya meninggal dikawin anaknya, dikawin cucunya tuh kan tidak mungkin seperti itu. Nah ini artinya apa? Artinya tingkat spiritualnya sangat tinggi, yang cukup tinggi, dan ini harus diwariskan kepada putra mahkota terus menerus. Nah, artinya kecintaannya kepada Tuhan itu melebihi yang lain. Itu pengertiannya. Jadi, nah saya juga tidak menyalahkan orang yang memang benar-benar sudah pernah tidak menyalahkan dia, punya pengalaman spiritual masuk ke dalam istananya begitu ya. Betul. Karena saya tidak bisa begitu, saya hormat kepada mereka. Termasuk yang imajinasi, tidak gampang imajinasi. Ini daya cipta. Tapi sudah tidak begitu. Ini jelas bagi saya yang meyakini itu. Beliau sampai tingkat tataran yang tertinggi dari spiritual, dengan pengalaman yang paripurna. Itu. Atau betul yang ditanyakan. Iya. Dan ini sudah berapa kali kita mengungkap tentang tingkat spiritual itu, mulai dari Rudi, mulai dari terus Nabi Gidil sampai Syekh Siti Jenar, Niro Kidul. Nah ini sama. Jadi ajaran-ajaran spiritual terutama di timur tidak bersama. Koyok seperti di Cina ada Lao Tse, ada Konghucu, itu kan sama. Nah kalau di Cina kan ada Lao Tse, ini abad ke-10 tahun sebelum Masehi, ada Konghucu itu. Oke. Nanti itu kita kupas hadis ini berkata. Jadi saya sekali lagi ingin menegaskan bahwa apa yang disampaikan Mbah Gatot itu bukan berarti terus kemudian menyalahkan orang yang punya pengalaman spiritual pernah didatangi Ibu Ratu Pantai Selatan dan lain sebagainya gitu ya. Ada yang sesepuh yang pernah katanya foto, pengen tahu wujud penampakannya Ibu Ratu Mas, dan kemudian kelihatan di foto itu setelah dicetak tapi tidak secara utuh. Tanggapan Mbak Gatot? Ya, saya tidak bisa membuktikan, tapi saya menghormati itu. Udah gampang itu. Gampang, iya. Udah gampang. Oke, prinsipnya sudah kita tangkap Mbak Gatot, dan ini akan menjadi sebuah kasana pengetahuan yang sangat luar biasa, dikaji sama teman-teman. Bahkan video ini bahkan menjadi warisan kita untuk generasi yang akan datang, sehingga di dalam memahami sesuatu itu bukan dari katanya-katanya, tapi memang benar-benar tetap menggunakan rasionalisasi dan akal sehat di dalam menelaah sesuatu hal yang tidak bisa kita lihat sendiri secara kasunyatan begitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton Jangan Mbah Gatot pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.